film tentang masa depan di tahun 2073 ini ternyata film tentang pembungkaman jurnalisme dan peringatan bahwa para tech pro sebagai biang keladi distopia di masa depan. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Kali ini kita akan membahas film karya Asif Kapadia berjudul 2073 yang rilis 27 Desember 2024. Menurut berbagai sumber di internet, 2073 ini disebut sebagai film fiksi ilmiah Inggris, tapi setelah ditonton ternyata sebenarnya adalah dokumenter yang didramatisir. Film ini kabarnya terinspirasi film Prancis karya Chris Marker tahun 1962 berjudul La Jetée. 2073 dan La Jetée pada intinya sama-sama bersetting di masa depan distopia, memperlihatkan koleksi foto atau video yang menggambarkan peristiwa-peristiwa global dunia yang mengarah pada Perang Dunia Ketiga atau kondisi distopia. Kisahnya berpusat pada seorang petualang waktu yang rela berkorban untuk mengubah alur sejarah dan menyelamatkan masa depan umat manusia dari kekacauan dengan mengirim berita peringatan ke masa lalu. Perbedaan dalam film 2073 adalah di film ini dokumentasinya menggunakan peristiwa-peristiwa global terkini serta sisi gelap kemasyarakatan di tahun 1990 hingga 2020-an, terutama peristiwa politik dan pergerakan teknologi global. Film 2073 sangat menyoroti para penguasa negara dan tech bros yang dalam film ini dijadikan dalang akan kondisi distopia. Entah disengaja atau kebetulan, film ini rilis 1 bulan setelah pemilu US 2024 di bulan November yang dimenangkan oleh Donald Trump. Lantas apa kaitannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat alur cerita singkat dari film 2073. Film 2073 dimulai dengan kemunculan peringatan dari sang karakter utama yang di film ini diberi nama alias yaitu Ghost. Ghost ini bikin dokumentasi atau istilahnya esai politik yang saat itu bahaya banget kalau ditemuin sama penguasa di tahun 2073. Dia berharap ada yang nemuin dokumentasi ini, mau itu orang dari masa depan, masa kini, atau masa lalu, karena Ghost yakin kalau bentar lagi dia bakalan ketangkap dan diadili. Entah apa yang diharapkan Ghost sebenarnya kalau ada yang benar-benar nemuin dokumentasi miliknya. Mungkin bikin pergerakan, tapi intinya dia mengharapkan masa depan yang lebih baik untuk manusia. Adegan berlanjut time skip 37 tahun kemudian. Terlihat kebakaran hutan, lahan yang tandus, serta kawasan pemukiman yang mati. Kebetulan sejak tahun 2023 hingga awal 2025 kebakaran liar akibat perubahan iklim ekstrim sedang marak terjadi di US dan Eropa. Terlihat juga banjir di kota dengan tata kota yang sebenarnya modern dan lautan dipenuhi sampah. Adegan berikutnya menggambarkan masa depan upaya pemerintah untuk mengamankan negara dengan memperlihatkan kepolisian dan militer yang dibantu penggunaan drone-drone serta robot-robot AI. Kemudian kita melihat pemandangan unik yang menimbulkan tanda tanya. Megatron di tengah kota yang menampilkan Direktur Trump wanita sedang merayakan 30 tahun berkuasa. Berhubung sebelumnya disebutkan time skip 37 tahun, entah ini artinya seorang wanita dari keluarga Trump jadi kepala negara selama 30 tahun atau seorang wanita sedang merayakan 30 tahun jadi direktur perusahaan Trump. Kekerasan polisi terhadap masyarakat saat berdemo, kontrol masyarakat menggunakan CCTV, semuanya tampak menggunakan dokumentasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dunia nyata masa kini. Setelah melihat kekisruhan dan kekumuhan, kita melihat kemegahan di masa tersebut lewat gedung pencakar langit yang menembus awan. Mungkin ini simbolisasi dari Menara Babel yang kabarnya ketinggiannya bisa sampai surga. Babel juga disebut sebagai asal-muasalnya berbagai bahasa, budaya, dan kelompok orang. Menara ini mewakilinya dengan interior yang modern, mewah, serta berbagai macam karya-karya seni, sumber daya alam buatan, dan berbagai fasilitas umum yang menunjang kegiatan masyarakat modern. Ghost nggak tinggal di situ, dia milih tinggal di tempat kumuh di luar radar penguasa sejak neneknya ditangkap oleh pihak berwajib. Neneknya yang ngajarin Ghost dan bilang kalau sebentar lagi nggak akan ada yang namanya sejarah. Ghost hidup dengan berkeliling dan memulung sampah yang masih bisa digunakan. Departemen Kepolisian terlihat mengontrol ketat kegiatan masyarakat. Setiap adegan huru-hara, film ini menggunakan dokumenter yang pernah terjadi di dunia nyata. Ini jadi ciri khas film ini sebagai doku-drama, tapi malah jadi ganjil atau rancu karena setting adegan huru-haranya seperti di tahun 90-an, sedangkan Ghost berada di masa modern.
Di menit ke-15 film ini barulah kita diperlihatkan bagian dokumenter yang sebenarnya ingin disampaikan film ini, dimulai dengan time skip ke tahun 90. Dimulai dengan peralihan dari era kejayaan ke era resesi demokrasi yang terjadi di seluruh dunia. Kekuasaan kembali ke tangan elit, sistem keuangan goyang hingga ke intinya, serta krisis akibat pengungsi. Kebencian dan ketakutan disebar lewat berita dan internet dan juga didanai untuk mempengaruhi pola pikir. Pemimpin populer di seluruh negara memanfaatkan sosial media untuk memperluas pengaruhnya. Facebook digunakan untuk menghasut kekerasan terhadap kaum minoritas seperti Rohingya. Penyebaran berita palsu dan segala bentuk disinformasi lainnya ini sempat viral di masanya. Sampai-sampai membuat Facebook membentuk algoritma dan tim tersendiri untuk memverifikasi fakta, karena saat itu hingga kini berita-berita kontroversial dapat dengan sangat mudah tersebar. Dokumentasi ini juga membahas tentang kebijakan Presiden Duterte yang sangat kontroversial saat itu. Perang terhadap narkoba Filipina bahkan hingga membunuh penjual dan penggunanya. Beliau juga sempat mengancam para jurnalis yang terlalu vokal dalam menyuarakan pendapat mereka. Selain Filipina, ada juga pendapat-pendapat para jurnalis dari negara lain seperti India dan Inggris terhadap kebijakan penguasa di negara mereka sendiri. Mereka mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang terjadi untuk mempertahankan kekuasaan diri sendiri dan kelompok mereka. Akibat dari kebebasan pers tersebut, beberapa jurnalis kemudian menyadari bahwa sosial media digunakan sebagai senjata untuk menyerang kredibilitas mereka. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan teknologi mendukung hal tersebut. Banyak ujaran kebencian bermunculan menyerang para jurnalis dan aktivis yang menyuarakan kebebasan dalam mengkritik pemerintah. Pada akhirnya mereka mendapat tuntutan hukum dan itu terjadi di seluruh negara, seperti Filipina, Inggris, dan India. 7 tahun sejak 1990, isu terorisme merajalela, disulut terutama oleh insiden penabrakan WTC oleh pesawat udara yang disebut membuat pemerintah dunia paranoid. Suku-suku minoritas dianggap berpotensi untuk melancarkan aksi terorisme selanjutnya. Dalam upaya mengantisipasi ancaman tersebut, jurnalis di film ini menyebutkan bahwa pemerintah Cina dianggap mengeluarkan kebijakan yang berlebihan untuk mengontrol masyarakat mereka. Cina melegitimasi untuk menangkap dan membunuh kaum Uighur. Pengawasan berteknologi tinggi menggunakan facial recognition dan CCTV sehingga punya database yang disebut-sebut terbesar dalam sejarah. Hingga DNA, sidik jari, wajah, suara, dan lain sebagainya. Sehingga AI bisa mengkategorikan apakah orang yang bersangkutan aman atau mencurigakan. Singkat cerita, kebijakan berteknologi tinggi tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap warga tidak akan bisa terrealisasi tanpa sokongan dari perusahaan-perusahaan teknologi di masing-masing negara. Para jurnalis juga mengungkapkan kekhawatiran mereka akan perkembangan para pebisnis teknologi elit yang sangat berkembang dengan cepat, tapi tidak bisa dinikmati banyak orang. Yang sebenarnya bertujuan untuk membuat hidup mereka sendiri dan kelompok elit mereka sendiri survive dalam segala situasi dan kondisi bencana yang akan terjadi di masa depan. Pada akhirnya peristiwa-peristiwa itulah yang menginspirasi film 2073. Film ini ditutup dan terjadinya pergesekan kekuasaan antar para pemimpin dunia yang berakibat pada Perang Dunia Ketiga. Penggunaan senjata-senjata mutakhir menjadi salah satu penyebab perubahan iklim yang ekstrim. Semua peristiwa itu pada akhirnya berujung pada masa di mana Ghost hidup sekarang. Ghost kemudian berhasil ditangkap oleh agen anti huru-hara sama seperti neneknya. Sekian review film 2073. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dan menulis di kolom komentar. Like kalau suka videonya dan subscribe BST Movie Recap untuk hiburan informasi seputar film. Sampai jumpa di video berikutnya.